Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Dalam video bagian 2 ini, kita akan membahas Porifera dan Cnidaria. Yuk langsung ke videonya teman-teman. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan vere yang artinya membawah. Jadi porifera berarti hewan yang mempunyai tubuh berpori. Porifera memiliki ciri-ciri yaitu mengalami dua bentuk kehidupan, yaitu larva dan sesil. Memiliki spongosol yang merupakan saluran air dan tempat makanan dicerna secara fagositosis. Terdapat oskulum yang merupakan keluarnya makanan dan air. Tubuh terdiri dari lapisan dipoblastik. Pencernaan makanan berlangsung secara intraseluler, dan sistem reproduksi porifera berlangsung secara seksual dan aseksual. Dari ciri-ciri tersebut dapat disingkat menjadi fase SpongeBob dan Oscar dinyanyiin lagu intronya Sek Asek. Porifera memiliki 3 sistem sirkulasi air yang berbeda-beda, yaitu askon, sikon, dan leukon. Tipe askon merupakan tipe yang paling sederhana, di mana lubang-lubang ostia atau ostiumnya dihubungkan langsung menuju spongosol. Tipe sikon merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostianya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan langsung dengan spongosol. Sedangkan tipe leukon merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostianya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol. 3 tipe ini dapat disingkat menjadi asil. Porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Calcare, Hexactinellida, dan Demospongia. Kelas Calcare rangkanya mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat. Contoh dari kelas ini yaitu sikon sp. Kelas Hexactinellida rangkanya berupa SiO2 atau zat kersik. Contoh dari kelas ini yaitu Peronema sp. Sedangkan kelas Demospongia tidak memiliki rangka. Contoh dari kelas ini yaitu Euspongia sp. Dari ketiga kelas tersebut dapat disingkat menjadi Cah Edan. Ternyata porifera memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya yaitu bagi manusia, spons dapat digunakan sebagai alat penggosok badan dan juga untuk membersihkan barang-barang. Hewan yang dapat diubah menjadi spons yaitu Euspongia officinalis. Filum Cnidaria adalah sebuah filum yang terdiri lebih dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan kebanyakan lingkungan laut. Cnidaria juga termasuk dalam filum Coelenterata. Ciri-ciri Cnidaria. 1. Memiliki organel sengat atau disebut dengan cnidosit. 2. Simetri radial. 3. Tubuhnya terdiri atas kantong dan rongga gastrovaskuler. 4. Memiliki satu lubang bukaan sebagai mulut dan anus. 5. Bentuk tubuh polip dan medusa. 6. Tubuh terdiri dari 2 lapisan atau dipoblastik. Atau dapat disingkat dengan rangga punya satu luka sengat berbentuk pohon gara-gara medusa. Cnidaria dapat dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu Hydrozoa, yang kedua Scyphozoa, 3 Anthozoa yang dapat disingkat menjadi Hasci. Contoh hewan dari ketiga klasifikasi tersebut yaitu ada Hydra dari kelas Hydrozoa, Aurelia dari kelas Scyphozoa, dan Anemon dari kelas Anthozoa. Reproduksi Cnidaria dibagi menjadi 2 macam, yaitu seksual dan aseksual. Seksual yaitu terjadinya fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel telur. Aseksual yaitu membentuk tunas yang dilakukan dengan membentuk kuncup.
Berikut ini merupakan contoh daur hidup Aurelia aurita. Proses aseksual terjadi ketika medusa bereproduksi membentuk polip, sedangkan seksual terjadi ketika ovum bertemu dengan sperma. Cnidaria memiliki peranan dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Peranan cnidaria yaitu membentuk terumbu karang, sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, terumbu karang sebagai rumah ikan di laut. 2. Sumber makanan dan bahan kosmetik, contohnya yaitu ubur-ubur. 3. Sebagai bahan obat anti kanker. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dah. Sangat berbentuk pohon gara-gara medusa. Cnidaria dapat dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu hydrozoa, yang kedua scyphozoa, 3 anthozoa yang dapat disingkat menjadi HASCI. Contoh hewan dari ketiga klasifikasi tersebut yaitu ada Hydra dari kelas hydrozoa, Aurelia dari kelas scyphozoa, dan Anemon dari kelas anthozoa. Reproduksi cnidaria dibagi menjadi 2 macam, yaitu seksual dan aseksual. Seksual yaitu terjadinya fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel telur. Aseksual yaitu membentuk tunas yang dilakukan dengan membentuk kuncup. Berikut ini merupakan contoh daur hidup Aurelia aurita. Proses aseksual terjadi ketika medusa bereproduksi membentuk polip, sedangkan seksual terjadi ketika ovum bertemu dengan sperma. Cnidaria memiliki peranan dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Peranan cnidaria yaitu membentuk terumbu karang, sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, terumbu karang sebagai rumah ikan di laut. 2. Sumber makanan dan bahan kosmetik, contohnya yaitu ubur-ubur. 3. Sebagai bahan obat anti kanker. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dah.